Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh-Mu ya Yesus dalam hati dan pikiran, agar masing-masing kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Berlomba untuk Mahkota Kemuliaan. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Dalam surat kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba, inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras, tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah? Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah, tetapi sementara mereka mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka. Mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu. Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang memenuhi syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktik dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu, suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi, bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Saudaraku dalam Tuhan, perlombaan yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan sangat berbeda dengan perlombaan dunia. Dalam lomba di dunia hanya satu pemenang utama, tetapi dalam perlombaan Kristen, semua yang tekun tidak akan gagal. Semua menjadi pemenang.
Kemudian, dalam manuskrip 147 tahun 1901, paragraf 36, Nyonya White menyatakan, kita sedang lari berlomba untuk mahkota kehidupan. Mari kita berlari dengan kesabaran, mengesampingkan setiap beban dan dosa yang begitu mudah dilanda. Maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dalam perlombaan kekristenan, kita berlari dengan sabar. Dalam lomba di dunia ini, kita tidak bisa sabar. Jika mau menang, harus agresif. Tapi untuk mahkota kehidupan, kita harus berlomba dengan kesabaran. Kemudian, apalagi yang perlu kita pahami tentang lomba Kristen ini? Manuskrip 31 tahun 1901, paragraf 23, Nyonya White lanjutkan. Mereka yang berlari dalam perlombaan dunia ini menguasai diri dalam segala hal. Mengetahui bahwa jika mereka berhasil, mereka harus menjaga kekuatan tubuh dalam kondisi terbaik. Maka, betapa pentingnya mereka yang menjalankan perlombaan untuk keabadian menguasai diri dalam segala hal, agar mereka dapat diterima melayani Allah. Untuk perlombaan di dunia ini saja, para atlet harus menguasai diri dalam segala hal, apalagi dalam perlombaan untuk mahkota kehidupan. Kita harus menguasai diri dalam segala hal. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, dalam lomba di dunia ini, para atlet harus berlatih dengan gigih dan keras. Bagaimana dengan perlombaan Kristen? Alkitab kembali berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam Kisah Para Rasul halaman 263 paragraf 3. Bahwa dia bukan berlari tanpa tujuan atau secara serampangan dalam perlombaan orang Kristen. Paulus menundukkan dirinya dalam latihan yang keras. Kata-kata itu berbunyi, aku melatih tubuhku. Arti yang sesungguhnya ialah mengalahkan hawa nafsu, keinginan hati, bahkan disiplin yang kuat. Latihan itu penting, dan dalam perlombaan Kristen, latihan yang dimaksud adalah mengalahkan hawa nafsu, keinginan hati, serta disiplin yang kuat. Bagaimana supaya kita mampu ikut latihan yang keras ini? Bapa Kita Peduli halaman 281 paragraf 1 menjelaskan. Kuasa Allah melalui iman adalah ketergantungan Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, ia berkata dalam kerendahan hatinya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Jelas bahwa Paulus dalam mengikuti latihan yang keras tersebut untuk perlombaan Kristen, dia bergantung kepada kuasa Allah melalui iman. Apa itu? Yaitu Kristus yang hidup di dalam Paulus. Kristuslah yang mampukan Paulus untuk menjalani latihan yang keras itu, agar dia bisa menguasai tubuh dan menguasai seluruhnya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Paulus mampu ikut latihan keras karena Kristus hidup dalam diri Paulus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan lupa tema besar bulan April, menang dalam Kristus. Artinya, jika kita mau menang dalam lomba Kristen dan menerima mahkota kehidupan, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita. Kita harus bisa berkata seperti Paulus,
tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana caranya Kristus hidup dalam diri kita? Science of the Times, Maret 23, tahun 1888, paragraf 5, Nyonya White jelaskan. Tinggallah dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasokan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bisa lihat Nyonya White merangkai Yohanes 15 ayat 4 dengan Galatia 2 ayat 20. Kristus tinggal dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus dalam diri kita secara terus-menerus. Itulah getah dari pokok anggur yang memberi hidup kepada ranting-ranting. Tinggal dalam Kristus oleh iman, dan itu adalah suatu iman yang hidup. Roh Kristus inilah yang mampukan kita untuk mengikuti latihan keras perlombaan Kristen. Jadi, kita dimampukan untuk latihan yang keras hanya oleh karena tinggalnya Roh Kristus dalam hidup kita. Lalu, bagaimana supaya mendapat kemenangan? Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 125 paragraf 3. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Kemenangan bisa diperoleh melalui kuasa karunia ilahi atau divine grace. Apakah karunia ilahi itu atau divine grace itu? From Trials to Triumph, halaman 294, paragraf 3, Nyonya White menyatakan, Allah dapat dimuliakan hanya karena mereka sesuai dengan gambarnya dan dikendalikan oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Allah itu. Kemudian mereka dapat mengetahui apa yang telah dilakukan karunia ilahi bagi mereka. Jadi, bagi mereka yang mau dikendalikan oleh Roh-Nya Allah, mereka akan tahu apa yang karunia ilahi lakukan bagi mereka. Karenanya, karunia ilahi atau divine grace itu adalah Roh-Nya Allah itu sendiri. Kalau disebut Roh-Nya Allah, berarti Roh-Nya Allah, bukan oknum lain. Bagaimana kita menerima Roh Allah dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh Anaknya, Roh Kristus. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini. Dalam The Review and Herald, November 12, tahun 1889, paragraf 11, Nyonya White menyatakan, kita harus mencari gerakan mendalam dari Roh Allah agar Roh Kristus yang manis dapat menyatukan hati dengan hati. Kehadiran Roh Kristus dalam hati kita adalah sama dengan kehadiran Roh Allah, sebab Allah Bapa telah karuniakan Roh-Nya di dalam Anak-Nya. Itulah yang Yesus katakan, aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karenanya, karunia ilahi tersebut adalah Roh Kristus juga. Itu sebabnya Sketches from the Life of Paul, halaman 296, paragraf 1, Nyonya White menuliskan, karunia ilahi akan membantu supaya setiap orang percaya yang sejati, kasih karunia itu cukup bagi kita dalam segala keadaan. Roh Kristus akan mengerahkan kekuatannya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang taat dan setia. Karunia ilahi atau divine grace adalah Roh Kristus itu sendiri, dan itulah yang memberikan kita kemenangan. Renungan hari ini menyatakan bahwa orang saleh yang lemahkah atau yang kuatkah boleh menerima mahkota kemuliaan asal mereka memiliki kuasa karunia ilahi, yaitu Roh Kristus dalam hidup mereka. Inilah pengalaman Paulus
yang telah mengikuti latihan keras dalam perlombaan itu, dan dia dimampukan oleh kehadiran Kristus dalam hidupnya melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati oleh iman. Karenanya, mau menang dan terima mahkota kemuliaan, terima Kristus dalam hidup, dalam diri kita, melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi kami, agar kami boleh memenangkan perlombaan untuk menerima mahkota kemuliaan. Karena semua punya harapan untuk menang, asal kami menerima kuasa karunia ilahi, yaitu kehadiran Kristus dalam hidup ini melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati oleh iman. Inilah yang mampukan kami, inilah yang dialami oleh Paulus. Karenanya, biarlah kami seperti Paulus dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus melalui kehadiran Roh-Mu dalam hati. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.